Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Bunda Hesti dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya anak solih-solihah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, insya Allah dimulai sekarang SKI kembali lagi bersama Bunda Hesti. Mudah-mudahan pelajaran kemarin sebelum dengan Bunda kalian bisa mengerti, karena sekarang Bunda akan melanjutkan materi yang sudah diberikan oleh bunda-bunda sebelumnya. Oke, materi apa sekarang? Mengenai Rasulullah SAW sakit. Nah, mengapa ada materi ini? Karena Rasulullah menjelang wafatnya ini merasakan sakit anak-anak, jadi tidak langsung diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan melalui proses, yaitu beliau merasakan sakit. Bagaimana kisahnya? Mari kita lanjutkan. Nah, bagaimana kondisi Rasulullah SAW sepulang dari Haji Wada? Nah, Haji Wada ini tahu anak-anak kan, sudah dijelaskan bahwa Haji Wada ini adalah haji terakhir, yang mana disebut haji terakhir ini karena Rasulullah melaksanakan haji terakhirnya sebelum beliau wafat atau meninggal. Maka setelah Haji Wada ini bagaimana kondisi Rasulullah? Dan ternyata kondisinya itu anak-anak, kesehatan Rasulullah berangsur-angsur semakin menurun. Jadi kesehatannya ini bukan malah bukan baik gitu ya setelah Haji Wada ini, malah semakin menurun. Bahkan sepulang berziarah dari salah satu sahabatnya ini, Rasulullah sakit kepala hingga demam selama 13 hari. Bayangkan betapa panik ya pada saat itu umat Islam melihat Rasulullah sakit. Panutan kita, teladan kita, idola kita, Allah rasakan untuk sakit gitu, pasti pada panik, bahkan mungkin ada yang sudah menduga gitu ya. Nah, setelah itu, namun dalam keadaan sakit pun beliau ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Rasul, bahkan tetap melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Jadi anak-anak, kita bisa contoh, jikalau sakitnya memang belum parah, belum seberapa, kita masih bisa melaksanakan sholat. Kalau masih kuat, melaksanakan sholat ke masjid ya, berjamaah, karena tetap bahkan pahalanya akan berlipat ganda. Udah kita sholat ke masjid, udah dapat pahala. Kita sedang sakit itu penggugur dosa, maka akan berlipat-lipat pahalanya. Nah, ini bisa dicontoh oleh kita bahwa dalam keadaan sakit pun Rasulullah ini masih tetap melaksanakan kewajibannya, bahkan melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Kemudian, nah ketika sakitnya semakin parah, maka Rasulullah ini dipindahkan, yang tadinya dari rumah Maimunah ini istri Rasulullah SAW, ke rumah Aisyah. Sama Aisyah juga istri Rasulullah ya. Nah, dengan dituntun oleh pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian dituntun oleh Ali bin Abi Thalib serta istri-istrinya. Jadi dituntun karena memang sudah sakit ya, maka itu dipindahkan. Kemudian meskipun beliau sedang sakit, beliau tetap memikirkan umat. Beliau selalu menanyakan bagaimana keadaan kaum muslimin. Nah, saking cintanya, saking sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya, beliau terus sedang sakit juga, bagaimana keadaan umat muslim, bagaimana keadaan umatku, apakah mereka baik-baik saja, apakah ada yang mengancam atau sebagainya. Nah, seperti itulah perhatian Rasulullah kepada kita hingga sampai akhir hayatnya. Nanti kalian akan mengetahui, dicabutnya nyawa Rasulullah pun Rasulullah tetap mengingat kita sebagai umatnya. Nah, ini nanti perjalanannya masih jauh. Ini pada masa Rasulullah sakit ya anak-anak ya. Jadi sedang sakit pun Rasulullah ini tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan kita umatnya gitu ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW sudah tidak kuat untuk berjamaah sholat di masjid, maka Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam sholat. Nah, Abu Bakar ini salah satu sahabat Nabi ya. Nah, Abu Bakar juga mengiyakan. Jadi dia menggantilah Rasulullah sebagai imam masjid.
Nah, dengan adanya perintah ini anak-anak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengisyaratkan bahwa Abu Bakar akan menjadi pengganti Rasulullah kelak nanti ketika Rasulullah wafat. Tapi ingat anak-anak, bukan sebagai pengganti Nabi dan Rasul, melainkan sebagai pengganti pemimpin umat Islam pada saat itu ya. Jadi ini sebagai isyarat Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk mengganti imam sholat, berarti Rasulullah juga mengisyaratkan nanti Abu Bakar lah yang akan meneruskan perjuangan menegakkan Islam di Madinah itu ya. Ngerti anak-anak ya? Nah, setelah itu kalian sudah mengerti bahwa sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah ini merasakan sakit ya. Dan sakitnya ini tidak sebentar, lumayan berhari-hari. Maka selanjutnya kalian jawab pertanyaan yang ada dalam layar. Jangan lupa tulis soalnya supaya mengerti ya. Ada 4 soal di sana, tulis soalnya kemudian tulis jawabannya. Nanti kirimkan ke Bunda jawabannya. Ngerti ya? Bisa dibaca, ada soal nomor 1, 2 sampai 4. Silahkan diisi mengenai Rasulullah sakit yang sudah Bunda sampaikan. Oke, bisa ya? Oke. Sekian penjelasan dari Bunda untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan insya Allah di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.